Di tengah rimbunnya hutan zamrud, hiduplah seekor singa bernama Rovana. Ia adalah raja yang gagah, berani, dan ditakuti semua penghuni hutan. Suaranya menggelegar sampai ke ujung hutan. Satu auman saja, semua makhluk kecil gemetar ketakutan. Namun, ada satu sifat buruk yang membuat Rovana kurang dicintai. Ia sangat tidak sabaran. Bila ada yang bergerak terlalu lambat, Rovana marah. Bila rencananya tak berjalan seperti mau dia, Rovana mengamuk. Ia ingin semua terjadi cepat, sesuai keinginannya. Suatu pagi, saat matahari masih malu-malu di balik pepohonan, Rovana mengumpulkan para hewan. Ia ingin mengadakan pesta besar untuk merayakan kemenangannya melawan sekumpulan serigala nakal dari utara. Kita adakan pesta besok. Aku mau semuanya siap sebelum matahari di atas kepala, perintah Rovana keras. Semua hewan gemetar. Mempersiapkan pesta hutan dalam satu malam itu tidak mungkin. Tapi, siapa berani membantah raja? Kelinci, burung nuri, rusa, dan semua makhluk kecil bekerja keras. Tapi tetap saja, banyak hal belum selesai saat pagi tiba. Melihat itu, Rovana murka. Ia mengaum keras, menghukum para hewan yang dianggap lambat. Kelinci yang kecil, burung nuri yang lelah, semua dihukum membersihkan daun kering sepanjang sungai. Hari itu tidak ada sukacita, pesta pun terasa hambar. Namun, ada satu makhluk yang tidak takut mendekat. Sage, seekor kura-kura tua bijaksana. Dengan langkah lambat, Sage menghampiri Rovana. Raja, tahukah kau, kadang kemenangan yang sejati bukan tentang seberapa cepat kau berlari, tapi seberapa sabar kau menanti, kata Sage pelan. Rovana mendengus. Sabar itu untuk makhluk lemah, bukan raja sepertiku. Sage hanya tersenyum, lalu pergi. Rovana tidak sadar, hari itu ia menanamkan bibit kecil di hatinya. Bibit yang kelak akan tumbuh menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. Beberapa hari berlalu. Suatu sore, saat Rovana sedang berpatroli di tepian hutan, ia mendengar berita dari burung gagak pengintai.
seekor kuda liar putih dari lembah selatan masuk ke hutan mereka. Kuda itu terkenal cepat bagaikan angin. Banyak raja hutan dari hutan-hutan lain ingin menangkapnya, tapi tak pernah ada yang berhasil. Kalau aku bisa menangkap kuda itu, pikir Ravana, semua akan mengakui aku sebagai raja terhebat sepanjang masa. Tanpa pikir panjang, Ravana mengumpulkan pasukannya. Harimau, macan tutul, dan serigala terlatih. Mereka membentuk strategi untuk menangkap si kuda. Namun, setiap kali Ravana mengejar, kuda putih itu melesat lebih cepat dari bayangan. Sehari, 2 hari, seminggu Ravana kelelahan. Tapi kuda itu selalu lolos. Marah dan frustasi, Ravana mengaum keras di puncak bukit. Mengapa aku tidak bisa menangkapnya? Aku raja hutan. Di tengah aumannya, Sage si kura-kura muncul lagi. Seolah sudah tahu ia dibutuhkan. Ravana, katanya pelan. Kau tahu apa bedanya angin dan batu? Ravana melotot. Apa maksudmu? Angin terburu-buru, berpindah cepat, tetapi tidak menetap. Batu sabar, diam. Tapi ia bertahan selamanya. Ravana tidak menjawab. Kata-kata itu menggelitik pikirannya. Tapi ia tetap merasa marah. Aku tidak butuh filsafat kura-kura lamban, serunya. Namun saat malam sunyi dan hutan hanya ditemani suara jangkrik, Ravana merenung di dalam guanya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apa mungkin aku terlalu terburu-buru? Keesokan harinya, Ravana mencoba sesuatu yang berbeda. Ia tidak mengejar kuda itu dengan auman dan kejaran brutal. Ia duduk diam di padang rumput, mengamati. Hari pertama, kuda itu hanya muncul sekilas, lalu pergi. Hari kedua, Ravana tetap diam. Hari ketiga, kuda itu datang lebih dekat. Hari keempat, Ravana bahkan berbaring santai, seolah-olah ia tidak peduli. Butuh waktu 2 minggu. Tapi akhirnya, kuda putih itu datang cukup dekat untuk mencium bau Ravana. Ia tidak merasa terancam. Dengan perlahan, kuda itu mulai mempercayai keberadaan sang raja.
Dengan penuh kesabaran, Ravana bangkit perlahan, mendekati kuda itu. Tidak dengan kekuatan, tidak dengan paksaan, melainkan dengan kepercayaan. Akhirnya, Ravenna berhasil menyentuh bulu kuda yang halus. Ia tidak menangkapnya. Ia hanya meletakkan mahkota bunganya di leher kuda itu sebagai tanda persahabatan. Semua penghuni hutan kagum. Mereka bersorak, Ravana telah menang. Bukan dengan kecepatan atau kekuatan, tapi dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Sejak hari itu, Ravana berubah. Ia tidak lagi mudah marah. Ia belajar menunggu dengan tenang. Ia mendengarkan pendapat hewan lain. Ia memberi waktu cukup untuk persiapan. Tidak memaksa semua serba cepat. Pesta-pesta diadakan dengan sukacita, bukan paksaan. Para hewan bekerja dengan gembira karena tahu Ravana kini raja yang pengertian dan sabar. Suatu hari, saat Ravenna duduk di tepi sungai, melihat matahari terbenam, Sage, si kura-kura datang lagi. Kau telah menjadi batu yang kuat, Ravana, kata Sage. Ravenna tersenyum, kali ini dengan ketulusan. Aku mengerti sekarang, Sage. Sabar bukan kelemahan. Sabar adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seorang raja. Kura-kura itu tertawa kecil. Selamat, Ravana. Kini kau bukan hanya raja hutan. Kau juga raja di hati rakyatmu. Matahari tenggelam perlahan di balik pepohonan, membawa warna jingga yang indah di langit. Hutan zamrud kini bukan hanya rumah bagi hewan-hewan, tapi juga tempat di mana kesabaran, cinta, dan pengertian berkuasa. Pesan moral cerita ini adalah sabar bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan terbesar yang membangun kepercayaan, cinta, dan kehormatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa!